Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Di awal film, terdapat tulisan sepatu baru dan seorang lelaki yang terkena penyakit kuning dirawat di salah satu rumah sakit Korea yang bernama Lee Jang Hyuk. Ia dirawat oleh seorang perawat perempuan bernama Jung Da-eun. Di kamarnya yang berisikan 4 orang, Jang Hyuk cukup terbuli karena ditakutkan penyakitnya menyebar. Begitu pula dengan orang tuanya yang takut tertular. Hanya Da-eunlah satu-satunya yang tidak takut. Ia malah membela Jang Hyuk. Perhatian dan kecantikan Da-eun membuat Jang Hyuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada suatu malam, Jang Hyuk butuh udara segar. Namun, ia malah menemukan Da-eun yang sedang merokok di tangga emergensi. Ia menyadari sebuah cincin bertengger di jari manis Da-eun dan sang perawat mengatakan bahwa itu adalah cincin kelulusannya. Ketika ketahuan ada yang merokok, Da-eun malah menyalahkan Jang Hyuk, namun Jang Hyuk tidak berkata apa-apa. Da-eun sungguh berterima kasih mengenai hal itu. Hari demi hari, hubungan Jang Hyuk dan Da-eun semakin dekat. Jang Hyuk bahkan membiarkan Da-eun untuk terus beristirahat di kasurnya dan terus menemaninya istirahat. Jang Hyuk sangat berusaha membuat Da-eun nyaman dengannya. Suatu ketika, saat mereka makan bersama, Jang Hyuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki pacar, dan hal itu membuat Da-eun sedikit marah. Da-eun jadi memberi jarak pada Jang Hyuk. Ketika ingin dipulangkan, Jang Hyuk malah berharap agar tetap bisa di rumah sakit. Karenanya, Da-eun pun kena omel oleh perawat lainnya. Saat kepulangannya tiba, Jang Hyuk tidak menemukan Da-eun di rumah sakit. Maka, keesokannya ia berusaha mencari nomor Da-eun. Baru saja hendak menghafal nomornya, ia ketahuan oleh perawat. Ia terpaksa harus mencari satu-satu nomor Da-eun dari penggalan nomor yang ia hafal tadi. Dari ratusan nomor yang ia telepon, akhirnya Jang Hyuk menemukan nomor Da-eun. Alasan Jang Hyuk tidak menemukan Da-eun di rumah sakit adalah karena Da-eun mengambil cuti. Dari obrolan singkat itu, Jang Hyuk menyatakan rasa sukanya kepada Da-eun. Da-eun malah meminta Jang Hyuk untuk datang ke rumahnya malam itu. Dengan terburu-buru, Jang Hyuk meminjam mobil orang tuanya dan langsung mengebut ke rumah Da-eun dengan membawa minuman vitamin. Keadaan malam itu agak canggung. Jang Hyuk pun berencana untuk pulang. Da-eun sendiri malah menawarkan agar Jang Hyuk menginap. Da-eun terus memeluk Jang Hyuk untuk bisa terlelap. Pagi harinya, Jang Hyuk membenarkan lampu rumah Da-eun dan menyiapkan makanan untuknya. Da-eun menangis karena terharu lalu mencium Jang Hyuk. Dari sana, mereka mulai menjadi lebih dekat. Dengan semua love language yang Jang Hyuk miliki, ia terus menunjukkan rasa cinta dan pedulinya kepada Da-eun. Ia bahkan memanggil Da-eun pacarnya ketika melihat Da-eun bersama dokter laki-laki dan dokter lain baru saja keluar dari rumah sakit. Suatu ketika saat makan bersama, Jang Hyuk tidak lagi menemukan cincin kelulusan Da-eun yang sekarang dikatakan cincinnya menghilang. Saat sedang bersantai, Da-eun mengajak Jang Hyuk pergi ke Jeju karena kenalannya memberikan paket liburan gratis. Sebelum ke Jeju, mereka jalan-jalan ke suatu tempat. Di sana, Da-eun mencoba sebuah makarun dan sang penjual malah bertanya, bukankah Da-eun pernah ke sana? Namun, tidak Da-eun acuhkan. Hari keberangkatan ke Jeju tiba. Da-eun memberikan Jang Hyuk sepatu bermerek awalan N untuk kembaran karena tidak bisa kembaran baju. Jang Hyuk pun berlari menyemangati dirinya untuk menjadi kurus agar suatu hari mereka bisa kembaran baju. Scene berpindah di mana terdapat tulisan sepatu lama dan terdapat seorang Jang Hyuk berbadan proporsional sedang berlari. Jang Hyuk membuatkan makanan untuk Da-eun dan buru-buru pergi untuk bekerja. Seperti biasa, Da-eun meminta tolong Jang Hyuk untuk membuang sampah sebelum berangkat kerja. Di kantor, Jang Hyuk mendapat panggilan dari atasan. Atasannya akan mengirim Jang Hyuk menjadi pegawai kontrak di sebuah perusahaan besar lain di Seoul. Jang Hyuk pun memberitahu kabar tersebut kepada Da-eun. Da-eun lumayan sedih karena Jang Hyuk tidak lebih dulu mendiskusikannya bersama. Sepulang kerja, Jang Hyuk menjemput Da-eun dan mendapati dokter laki-laki gemuk di room kit masih mendekati Da-eun. Da-eun dikejutkan dengan mobil baru yang dibeli Jang Hyuk karena tidak enak meminjam mobil ayahnya terus-menerus. Jang Hyuk juga membelikan cincin untuk menggantikan cincin kelulusannya yang hilang. Jang Hyuk berjanji ia akan pulang pergi agar hubungan mereka akan terus berjalan baik. Esoknya, ketika sampai di kantor baru, Jang Hyuk bersama anggota baru lainnya diperkenalkan oleh atasannya kepada bos perusahaan barunya.
Salah satu di antara anggota baru itu adalah seorang perempuan bernama Han Boyong yang terlihat judes dan jutek. Jang Hyuk menceritakan perempuan tersebut kepada Daeun sembari memakan ayam goreng. Daeun memberi saran agar Jang Hyuk yang lebih mendekatkan diri kepada member lain. Dengan itu, Jang Hyuk membelikan banyak kopi untuk rekan-rekan kerjanya di kantor. Boyong dengan enaknya langsung membagikan kopi tersebut seakan-akan ia yang membelinya, termasuk kepada atasannya. Saat sedang mengerjakan proyek, Boyong memberikan masukan yang malah membuat Jang Hyuk dikritik oleh sang atasan. Jang Hyuk hendak menegurnya, namun Boyong malah memasukkan permen manis ke dalam mulut Jang Hyuk. Jang Hyuk hanya bisa menggerutu kepada Daeun. Jang Hyuk yang terus merengek membuat Daeun tidak jadi menceritakan tentang pasien barunya hari ini. Akhirnya, Daeun membahas tiket liburan mereka ke Jeju untuk Natal, namun Jang Hyuk meminta Daeun untuk membelikannya saja. Esok harinya, ketika hasil proyek jembatan milik Boyong ditampilkan di meeting, Jang Hyuk membalas dendam dengan kritikannya yang berakhir ia diminta untuk ikut merevisi proyek tersebut berdua bersama Boyong. Jang Hyuk terus membuli pekerjaan Boyong. Pada suatu malam, Jang Hyuk yang hendak pulang dilanda oleh kemacetan. Sampainya ia di rumah Daeun, saking lelahnya Jang Hyuk pun terlelap sampai pagi dan harus kembali bekerja pagi itu ke Seoul. Daeun pun memberikan saran agar mereka bertemu di akhir pekan saja. Kembali di kantor, Jang Hyuk menemukan Boyong yang masih mengerjakan proyek mereka sampai kelelahan. Pada malam hari, satpam kantor mematikan lampu entah untuk apa, sementara mereka masih bekerja, yang mana sebenarnya sang satpam ternyata sengaja. Saking risih melihat Boyong makan berantakan karena sambil bekerja, Jang Hyuk memintanya untuk melakukan satu hal saja, antara makan atau bekerja. Boyong yang stres langsung marah sambil menangis karena ia ingin cepat menyelesaikan proyeknya agar ia bisa cepat pulang. Jang Hyuk pun membantunya sampai berhasil dan dipuji oleh bos serta atasan mereka. Untuk merayakan keberhasilan mereka, perusahaan mengadakan makan-makan bersama. Jang Hyuk ternyata diam-diam dari jauh memperhatikan Boyong yang makannya masih berantakan, dan ia juga meminta Boyong untuk jangan minum terlalu banyak. Karena kekompakan mereka berdua, mereka mendapat proyek lagi dari atasannya. Saat pulang, Jang Hyuk tidak menemukan Daeun di rumah karena kepala perawat merubah hari libur Daeun. Daeun meminta tolong agar Jang Hyuk mengganti bohlam di rumahnya. Namun Jang Hyuk yang terlalu lelah berakhir tidak menggantinya dan langsung berangkat kerja pada esok paginya. Dari proyek yang pertama, hubungan Jang Hyuk dan Boyong mulai dekat karena terus bekerja berdua. Jang Hyuk sampai membelikan celemek untuk Boyong pakai saat makan. Jang Hyuk sendiri juga jadi jarang pulang saking sibuknya. Terlihat jelas dari sana bahwa Boyong mulai tertarik dengan Jang Hyuk, sementara Daeun mulai cemburu. Satu malam, Daeun meminta Jang Hyuk pulang karena ingin memberi kabar yang sangat urgent. Namun Jang Hyuk tetap tidak bisa pulang karena lembur dan janji akan pulang besok. Seperti biasa, satpam kantor mematikan lampu lagi. Jang Hyuk yang melihat Boyong tertidur hendak memakaikan jasnya, namun ia mengurungkan niat karena teringat oleh Daeun. Lagi-lagi, proyek Jang Hyuk dan Boyong berhasil. Untuk keberhasilan mereka kali kedua, Boyong mentraktir Jang Hyuk sepulang kerja. Daeun menelpon Jang Hyuk dan segera diangkat. Daeun menanyakan keberadaan Jang Hyuk, namun ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia masih lembur. Padahal, lelaki itu sedang makan berdua dengan Boyong. Selesai menelpon, Jang Hyuk kembali masuk. Sedihnya, sepulang kerja, Daeun menemukan lampunya belum diganti oleh Jang Hyuk. Sementara di sisi lain, lagi-lagi Jang Hyuk sedang berdua dengan Boyong dan lampu kantor dimatikan. Suasana menjadi canggung dan Jang Hyuk segera keluar untuk pulang. Kemacetan yang terus ia hadapi membuatnya sedikit frustasi. Ketika sampai di rumah Daeun meminta tolong Jang Hyuk untuk membuang sampah di pintu. Sayangnya, Jang Hyuk terlalu lelah. Sampah tersebut akhirnya mengakibatkan keributan di antara keduanya. Jang Hyuk juga dikejutkan oleh Daeun bahwa ia belum juga datang bulan. Jang Hyuk cukup syok mendengarnya. Ia menjadi sering bengong. Selesai dari dokter, Daeun memberi kabar Jang Hyuk bahwa kehamilannya sudah 4 minggu. Jang Hyuk tidak bisa banyak berbicara karena takut karirnya akan hancur. Sementara Daeun merasa sedih karena ia membutuhkan Jang Hyuk. Jang Hyuk dari sana menjadi agak sensitif dan marah kepada Boyong saat tidak sengaja menjatuhkan makanan di pundaknya. Dengan cepat, ia meminta maaf karena tidak enak.
Esok harinya, Jang Hyuk tidak masuk kerja. Ternyata ia menemani Daen di tengah kemacetan menuju klinik untuk mengaborsi janin di tubuh Daen. Daen meminta agar Jang Hyuk menunggu di mobil saja, padahal sebenarnya ia berharap Jang Hyuk menolak. Saat selesai, Jang Hyuk langsung memeluk Daen. Dari sana, Daen menjadi agak tidak bersemangat untuk menjalani hari. Lagi-lagi, ketika sedang menemani Daen, Jang Hyuk malah dihantui oleh kerjaan di kantor. Dengan terpaksa, Daen mendorong dan membiarkan Jang Hyuk untuk pergi ke kantor. Walau awalnya menolak, Jang Hyuk tetap pergi ke kantor dan berjanji akan cepat pulang. Yang nyatanya, Jang Hyuk tak kunjung datang. Esokannya, Jang Hyuk langsung pulang dari kantor dan mengambil minuman soda di sebelah minuman vitamin di kulkas. Jang Hyuk menjalani hari seperti biasa. Setiap waktu pulang tiba, Jang Hyuk segera pulang dan terus menghadapi kemacetan. Ia bahkan langsung tertidur sesampai di rumah Daen. Begitu pula di jalan dan di kantor. Ia begitu lelah untuk bolak-balik dari Seoul ke Incheon setiap hari. Pada suatu pagi, Jang Hyuk bangun kesiangan. Ia malah marah dengan Daen karena tidak membangunkannya. Di kantor, ketika hendak pulang, satpam mematikan lampu kantor. Boyong langsung duduk di paha Jang Hyuk dan melarangnya pulang dengan alasan mereka harus menyelesaikan proyeknya. Jang Hyuk langsung mengabari Daen bahwa malam itu ia akan lembur. Hari demi hari, Jang Hyuk lewati dari pagi sampai malam berdua dengan Boyong di kantor. Lagi-lagi, ketika Jang Hyuk hendak pergi dengan Daen, ia harus menghadapi kemacetan yang sudah menjadi teman kesehariannya. Sesampainya di tempat mereka bertemu, Daen merasa Jang Hyuk tidak fokus untuk quality time dengannya karena terus mengeluh. Saat Daen mencoba makaron, Jang Hyuk bahkan tidak mau mencobanya dulu. Ia langsung pergi meninggalkan Daen dan memintanya untuk cepat pulang. Di mobil, Daen memperdebatkan sikap Jang Hyuk yang terus mengeluh. Ia merasa bahwa kekasihnya tidak ada niat untuk menghabiskan waktu bersama dengannya, melainkan hanya terus mengajak makan tanpa menciptakan momen baru untuk bersama. Ketika menenangkan Daen, Jang Hyuk malah salah menyebut nama Boyong cantik, namun tidak menyadari kesalahannya karena ditegur oleh tukang parkir di sana. Dari sana, Daen agak syok dan merasa bahwa kekasihnya telah berselingkuh dengan partner kerjanya. Ketika Daen meminta untuk melipir, Jang Hyuk malah belok ke drive-thru makanan. Daen mempertanyakan mengenai Boyong, namun Jang Hyuk malah marah karena dicurigai. Perdebatan terjadi dan membuat Daen mengetahui bahwa selama ini Jang Hyuk rela bertemu Daen karena ia merasa kasihan setelah aborsi sebelumnya. Tanpa mengambil makanan yang telah dipesan, Jang Hyuk langsung mengantar Daen pulang. Dari sana, Jang Hyuk tak lagi membawa mobil untuk bekerja karena hubungan mereka pun sudah mulai renggang. Daen bahkan mengembalikan cincinnya kepada Jang Hyuk. Malam harinya, entah mengapa tiba-tiba Jang Hyuk mencium Boyong dan berakhir mereka menjadi sangat dekat. Bahkan sampai tidur bersama dan menjalani hari-hari bersama. Namun, bayang-bayang Daen tak lepas dari pikiran Jang Hyuk. Suatu ketika sedang menelpon atasan di kantor lamanya, Jang Hyuk mendapat pesan pengingat tiket ke Jeju. Karena tiketnya belum dibatalkan, ia menyuruh Daen untuk pergi bersama orang lain. Namun ujung-ujungnya, ia malah berpikir, mengapa tiket tidak dibatalkan oleh Daen. Ketika proyek Jang Hyuk selesai, ia dan Boyong tidak mendapat apresiasi sama sekali. Namun, kantor mengadakan pesta akhir tahun. Di sana, status mereka sebagai pegawai kontrak telah selesai. Jang Hyuk akan kembali ke perusahaan lamanya, sementara Boyong akan melanjutkan pendidikan di luar negeri, yang artinya hubungan mereka berhenti sampai di sana. Atasan mereka memberikan door prize pergi ke Jeju selama 5 hari, membuat Jang Hyuk jadi terfikirkan tentang Daen dan melihat status Christmas in Jeju. Ia buru-buru mengambil cincin di kantornya dan langsung berangkat ke bandara dengan cepat untuk mengajak Daen kembali bersama. Saat turun dari taksi, Jang Hyuk langsung berlari ke arah Daen dengan senyuman lebar. Namun, hal mengejutkan terjadi. Ia tertabrak dengan seorang lelaki, yakni Lee Jang Hyuk, pasien Daen yang terkena penyakit kuning. Scene memperlihatkan tulisan 2 pasang sepatu, yang mana ternyata Jang Hyuk dan Lee Jang Hyuk adalah orang yang berbeda. Daen sama-sama bertemu dengan mereka di rumah sakit dengan sakit yang berbeda. Daen juga pernah membelikan sepatu berawalan N seperti yang ia beri ke Lee Jang Hyuk di awal film. Itu mengapa mereka bertiga punya sepatu yang sama. Dulu, ketika Jang Hyuk sedang merengek sebal karena Boyong, sebenarnya Daen ingin sekali menceritakan tentang Lee Jang Hyuk. Di setiap jarak yang diciptakan oleh Jang Hyuk, semakin dekat pula Daen dengan Lee Jang Hyuk.
Bahkan saat awal kehamilan Daen, Lee Jang Hyuk lah yang selalu ada untuk Daen. Daen sangat membutuhkan Jang Hyuk sebagai pasangan. Namun seringkali Jang Hyuk mengeluh setiap bertemu dengannya dan itu membuat hati Daen sakit dan merasa kesepian. Apalagi semenjak aborsi, hubungan Daen dan Lee Jang Hyuk semakin tambah dekat karena ia sangat membutuhkan support. Tiap kali Jang Hyuk tidak bisa ada untuknya, Daen selalu meminta Lee Jang Hyuk untuk menemaninya. Tiket yang Daen pesan pun digantikan dengan nama Lee Jang Hyuk dan ia juga membelikan sepatu yang persis untuk Lee Jang Hyuk. Akhirnya, karena sikap Jang Hyuk selama ini, Daen pun lebih memilih untuk bersama Lee Jang Hyuk. Ia meninggalkan Jang Hyuk tanpa berkata apapun dan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Jang Hyuk. Jang Hyuk shock sekaligus kesal karena merasa Daen mengkhianatinya. Ia kembali ke pesta kantornya. Boyong memberitahu bahwa ia dapat liburan perjalanan ke Jeju. Jang Hyuk malah memikirkan dari mana kesalahan ia di awal kepada Daen sampai akhirnya berakhir seperti ini. Setelah dipikir ulang, ia menyalahkan atasannya yang telah mengirimnya ke perusahaan baru. Andai saja ia tidak dikirim ke perusahaan baru, mungkin saja ia dan Daen sekarang sedang baik-baik saja. Lalu tanpa basa-basi, ia mengajak Boyong menikah, namun sayangnya Boyong tidak siap dan menolaknya.